Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadits kitabullahi ta'ala wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Qala ta'ala wa likulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am fa ilahukum ilahu wahidun falahu aslimu wa basyiril mukhbitin. Shadaqallahul azim. Wa warada fil hadis man wajada sa'atan falam yudhi fala yaqrubanna musallana au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Masjid Quba yang dirahmati Allah, alhamdulillah, tak terasa kita memasuki salah satu bulan hurum, Dzulqa'dah. Bahkan sudah masuk 10 hari ketiga Dzulqa'dah. Jadi beberapa pekan ke depan datanglah bulan Dzulhijjah, bulan haji, di mana di situ ada syariat ibadah haji, juga ada syariat berkurban. Pada malam ini kita kaji tentang fadilah kurban. Allah Subhanahu wa taala terangkan beberapa ayat di surah Al-Hajj bahwa kurban bagian daripada syiar-syiar Allah seperti halnya haji. Wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, haji, kurban, azan dan lain-lainnya, sesungguhnya itu terbilang daripada setakwa-takwa hati. Ini tanda hati yang bertakwa. Ada rizki, dia mau berbagi di bulan Dzulhijjah dengan cara berkurban. Dengan berkurban artinya orang tersebut turut mengagungkan syiar Allah. Yang kedua, dengan berkurban mengingatkan nikmat Allah yang telah dianugerahi. Walikulli ummatin ja'alna mansaka. Bagi setiap umat kami jadikan syariat berkurban. Supaya apa? Liyadhkuru ismallahi. Supaya mereka menyebut nama Allah ala ma razaqahum min bahimatil an'am, atas apa yang Allah berikan rizki kepada mereka daripada hewan-hewan ternak. Allah anugerahi kita, ada onta, ada sapi, ada kambing, itu bahimatil an'am. Fa ilahukum ilahu wahidun falahu aslimu wa basyiril mukhbitin. Yang ketiga,
Di dalam berkorban ada manfaat dan faedah. Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillahi lakum fiha khair. Berkorban itu membawa kebaikan. Silahkan dilihat dari berbagai sudut pandang. Dari sisi sosial, berbagi. Dari sisi bentuk ketaatan hamba kepada Allah lewat berkorban. Lakum fiha khair. Buat kamu dalam berkorban itu mengandung kebaikan. Yakin ini? Kagak ada lantaran berkorban mengalami kerugian, enggak. Keberuntungan, kebaikan. Lakum fiha khair. Yang keempat, fadhkurusmallahi 'alaiha shawaf fa idza wajabat junubuha fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar. Dengan berkorban, yang berkorban dianjurkan silahkan makan bagian dari hewan yang dikorbankannya selama itu korban sunnah. Bahkan yang disunnahkan memakan hatinya seperti yang Rasulullah lakukan. Jadi kalau kita berkorban, kita mencicipi sebahagian hati dari hewan yang kita kurbankan, ini namanya ada ittiba, mengikuti sunnah Nabi, dan ada tabarruk, mengambil keberkahan dari daging hewan yang dia kurbankan. Dan berilah makan kepada orang miskin. Al-qani', dia malu untuk mengungkapkan permintaannya, terkendala harga diri. Ada juga yang terang-terangan minta. Al-mu'tar. Yang kelima, yakin hewan, sapikah, ontakkah, sebesar apapun, kalau sudah diniatkan untuk kurban, Allah tundukkan, mudah disembelih. Kadzalika sakhornaha lakum. Demikianlah kami tundukkan itu hewan kurban seperti onta untuk kamu. Kami tundukkan. Onta sama yang menyembelih, lebih tinggi mana? Onta. Saya di Jabal Kurban, saya penasaran, pengen saksiin bagaimana orang menyembelih onta. Ternyata tidak seperti sapi direbahkan, posisi berdiri. Pisaunya kecil, bukan leher atas tinggi, leher yang di bawah di sini. Sembelih. Jadi lewat ayat itu yakin sapi begitu besar, kalau memang diperuntukkan untuk kurban, sakhornaha lakum, kami tundukkan itu hewan untuk kamu. La'allakum tashkurun. Itu yang keenam. Dengan berkorban supaya kamu jadi makin pandai bersyukur. Hadirin rahimakumullah. Ada satu cerita, seorang ustadz, dia ceritakan kepada saya pengalamannya. Salah satu hewan kurban yang memang diperuntukkan buat kurban, ngamuk itu sapi, gak ada yang berani dekati, diseruduk, disepak. Sedangkan ini amanah, memang harus disembelih sebagai hewan kurban. Dia bergegas wudhu, lalu sholat sunat wudhu. Selepas sholat sunat wudhu, dia mohon, ya Allah, kalau memang kau takdirkan ini sapi yang mengamuk tadi betul untuk dikorbankan,
beri kemudahan ya Allah. Selepas sholat, habis berdoa, dia menghampiri sapi tersebut. Subhanallah, yang di luar dugaan orang-orang gak berani dekati, itu sapi menunduk, manut, lalu merebahkan dirinya, siap disembelih. Itu kesaksian seorang ustadz yang pengen menyembelih, dia cerita ke saya. Jadi saya teringat ayat tadi di surah Al-Hajj. Memang Allah sudah tetapkan, kadzalika sakharnaha lakum. Demikianlah kami tundukkan itu hewan kurban untuk kamu. Hanya kitanya saja terkadang gerasa gerusu, tergesa-gesa. Hawa gerasa gerusu itu berpengaruh ke hewan yang mau disembelih. Dia pun gelisah. Kalau yang mau merebahkannya dengan tenang, tanpa ada rasa gerasa gerusu, itu hewan pun ikut tenang. Dia memang sudah punya naluri, oh saya mau dikorbankan. Dia terima. Dia terima. Yang remaja-remaja kalau mau merebahkan sapi memang mesti belajar dulu. Jangan besar suaranya doang, ngerebahinnya nggak berani. Cari yang mentalnya gede, nggak banyak mulut tapi berani. Sekarang sudah banyak kok teknik merebahkan sapi tanpa harus menguras tenaga, dalam tempo yang tidak memakan waktu besar. Nah, tadi saya menyinggung tentang beberapa keutamaan kurban. Sekarang kita beranjak menyinggung tentang fikih yang berkenaan dengan kurban. Saya kutipkan dari kitab Fathul Mu'in. Muhimmatun, ini beberapa hal yang penting. Yusannu muta'akkidan lihurrin qadirin tadhiyatun bidhabhi jaz'in dha'nin lahu sanatun aw saqata sinnuhu walau qabla tamamiha. Disunnahkan dengan sunnah muakkad, sunnah yang ditekankan bagi orang yang merdeka, seperti kita yang merdeka, qadirin yang mampu, tadhiyatun, apa yang disunnahkan? Berkurban. Kalau zaman dahulu kan ada budak, ya budak tidak disunnahkan kepada dia, dirinya saja masih milik tuannya. Kalau sekarang boleh dikatakan tidak ada budak. Kita nih orang merdeka dan mampu, seperti dalam hadis, man wajada sa'atan, siapa yang mendapati keluasan rizki, falam yudha'i, dia tidak mau berkurban. Mampu uangnya untuk membeli seekor kambing, bisa. Apalagi uangnya ada untuk membeli sapi, ada. Falam yudha'i, dia tidak mau berkurban. Kata Nabi, fala yaqrubanna musallana, jangan dekat-dekat musolah kami. Artinya diambekin sama Nabi, jangan ngaku umatku ada kelebihan rizki tidak mau berkurban, jauh-jauh sana. Kira-kira enak enggak kita ngaku umat Nabi tapi Nabi enggak aku sebagai umatnya? Ada rizki enggak mau berkurban. Dari hadis itu seperti di dalam kitab tadi, disunnahkan dengan sunnah muakkad bagi orang merdeka yang mampu berkurban.
Sekarang hewan apa yang sah dikurbankan? Mengacu kepada lafaz ayat surah Al-Hajj, mim bahimatil an'am, daripada hewan ternak. Kalimat al-an'am dalam bahasa Arab cuma mencakup 3, onta, sapi, kambing. Domba termasuk kambing, lembu, kerbau termasuk di sapi. Di luar ini nggak bisa sebagai kurban. Bagaimana kalau dia tidak punya kemampuan berkurban kambing? Di dalam kitab Madla'ul Badrain wa Majma'ul Bahrain katanya Pak, masih disunnahkan ihraqud dam, menumpahkan darah seperti menyembelih ayam, menyembelih entok, bebek. Dia tidak disebut sebagai kurban. Kesunnatannya dari sisi partisipasi turut menumpahkan darah di hari raya Idul Adha. Itu yang dikerjakan orang-orang tua kita dahulu saat mereka nggak mampu menyembelih kambing untuk kurban, mereka membeli ayam. Apakah itu hewan kurban? Bukan. Dia dapat pahala sunnah, ya, dari sisi partisipasi ikut menumpahkan darah. Kalau ayamnya nggak disebut hewan kurban. Sekarang kita lanjutkan. Disunnahkan bizabhi, dengan menyembelih jaz'i dha'nin, domba lahu sanatun, yang ada baginya usia setahun. Jadi kalau kambingnya domba usia setahun pun sudah boleh dijadikan kurban. Au saqata sinnuhu, atau sudah gugur giginya. Seperti anak kita saat kecil ada gigi susu, kambing ada gigi susu. Ketika tanggal, kalau orang Jawa bilang poel, kita bilang kupak, tumbuh gigi besar. Itu biasanya kalau usia setahun kupak 2, tumbuh gigi besarnya 2. Itu ciri-ciri usia setahun. Walau qabla tamamiha, walaupun belum sempurna setahun. Ini domba usianya belum sempurna setahun tapi sudah poel, sudah kupak, bisa jadi hewan kurban. Sekarang yang kedua, hewan apa lagi? Jenis kambing tapi bukan domba, kambing kacang, seperti kita bilang kambing bandot. Au thaniyi ma'zin, kambing kacang yang usia 2 tahun. Tahu dari mana kambing usianya? Kita nggak ngerawat dari lahir, dan dia nggak punya akte kelahiran. Ada kambing punya akte? Enggak. Sama cirinya tadi. Itu biasanya kalau usia 2 tahun kupak 4. Kalau domba usia setahun sudah boleh. Tapi kalau kambing bandot yang kita lihat, kambing kacang, itu usia 2 tahun atau lebih, aman. Ya, kalau beli kambingnya kisaran 3 jutaan, 2,5 juta, lihat dulu deh, ini kambing cukup umur apa enggak. Jangan sampai sia-sia kita korban tapi hewannya enggak cukup syarat, umurnya enggak nyampe. Au baqarun, atau sapi lahuma sanatani, baik kambing kacang maupun sapi usianya 2 tahun. Ini hadirin sapi beragam jenis. Kalau seperti limosin, simental, itu bongsor.
Kadang-kadang menang badan doang gede, usianya masih muda. Jadi perlu dipastikan sama yang ngerawat sapinya, Pak, ini usia berapa tahun. Itu alangkah baiknya kalau di bagian perawatan sapi dari lahir, alangkah baiknya dikasih peneng tanggal kelahirannya. Jadi jelas, akurat. Mau dijual juga, wah ini usia berapa, tinggal lihat datanya. Cuma jarang saya lihat. Kalau pedagang mah, maaf, saya nggak pukul rata pedagang. Ada aja, yang penting asal laku. Bang, ini cukup umur, cukup, sah. Dia pikir yang penting apa? Laku. Tapi ada juga pedagang yang jujur, apalagi kasih spanduknya apa? Jual hewan kurban. Berarti konsekuensinya Anda jual hewan kurban, yang Anda jual betul-betul sesuai syarat kurban. Jangan sampai orang awam beli, dia taunya apa? Itu jual hewan kurban, berarti ini hewan cukup syarat. Ternyata yang jual juga ada juga yang kagak ngerti, pokoknya dia jual. Bahkan untuk meyakinkan konsumen, maaf, ada 1-2 tempat pakai label jual hewan kurban Ustadz Anu. Kita nggak ngelihat ustadznya, kenyataannya hewannya cukup usia apa enggak gitu. Saya ini ustadz, saya nggak nanya bapak itu sebagai pedagang ustadz, bukan. Saya lihat kambingnya nggak cukup syarat. Apalagi kalau Anda bawa-bawa nama ustadz, harusnya Anda lebih mengerti. Kasihan ini orang awam, jangan sampai dia beli ternyata nggak sah. Jadi ada sapi Bali, postur tubuhnya lebih kecil tentu dari si mental, tapi boleh jadi usianya cukup, bisa aja. Kita coba bertanya sama yang biasa merawat sapi, dia tahu dari bobot badannya ini kisaran segini nih, udah nyampe 2 tahun ke atas. Kalau sama pedagang musiman mah dia juga belum tentu ngerti. Kalau memang pedagang betul-betul di bagian penggemukan sapi, dia ngerti itu. Ya, au ibilun atau onta lahu khamsu sinin, yang ada baginya 5 tahun. Kalau onta untuk korban usianya 5 tahun. Ini perkara usia hewan untuk dikorbankan syaratnya sama untuk akekah. Kambing untuk akekah, kalau kambingnya kambing kacang 2 tahun. Kalau domba setahun pun sudah boleh. Pertanyaannya, bolehkah dia kebanyakan fulus akekah dengan sapi? Boleh. Di dalam kitab Kifayatul Akhyar dibilang boleh, karena sapi bagian dari hewan yang boleh dikurbankan, dikias. Maka andai kata orang akekah dengan sapi, boleh ya. Satu sapi membandingi 7 ekor kambing kan, malah lebih banyak nggak? Lebih banyak. Boleh-boleh aja. Biniyati udhiyatin inda dzabhin, dengan niat kurban saat menyembelih. Kalau kita turun tangan langsung, kita yang berkurban, kita yang nyembelih, saat menyembelih kita niatin, ya Allah ini kurbanku, di hati kita niatkan. Nah, kita nggak berani menyembelih, namanya kita mewakilkan, mengkuasakan. Dalam hal ini kita serahkan pada panitia, nanti di dalam kepanitiaan ada pihak yang berwenang buat menyembelih. Diwakilkan. Nanti yang nyembelih itu si wakil niat,
ya Allah ini kurbannya fulan bin fulan. Au ta'yinin, atau dengan menentukan. Nah ini kita cukup berhati-hati dalam hal ini. Kambing yang kita beli, kalau kita sudah takyin, tetapkan ini sebagai kurban, itu bisa jatuh nazar. Akhirnya kita nggak bisa makan. Contoh, jangan ganggu ya, itu kambing saya buat kurban. Itu namanya udah ditakyin. Kalau sudah ditakyin seperti itu jatuhnya kurbannya nazar. Masalah kurbannya sih nggak ada masalah, cuma konsekuensinya beda. Dia yang berkurban dan anak istrinya nggak bisa makan, harus utuh disedekahkan kepada fakir miskin. Udah beli kambing aja, silahkan. Adapun niat kita untuk kurban di hati, ya sudah. Wahia afdalu minas shadaqati, berkurban lebih utama dari bersedekah. Garis bawah itu, masing-masing punya keistimewaan. Sedekah berpahala, kurban juga berpahala. Tapi kalau datang Idul Kurban, mana lebih utama? Sedekah dengan kurban lebih utama? Kurban. Kalau memang ada rizkinya silakan. Jangan dibalik opininya dalam suasana pandemi Covid. Uang kurbannya kita alihkan untuk beli sembako. Bersedekah, membantu sesama, jangan sampai kelaparan, bagus. Lain lagi, keluarin lagi kocek nih. Jangan duit yang diperuntukkan memang untuk beli hewan kurban dialihkan buat apa? Karena apa? Kurban waktunya hanya tertentu 4 hari, 10 Zulhijjah, 3 hari tasyrik, 11, 12, 13. Setelah selesai udah nggak ada lagi kurban. Kalau sedekah kapan waktu bisa nggak? Bisa. Maka di ibarat Fathul Mu'in, wahia afdalu minas shadaqah, berkurban lebih afdal daripada bersedekah. Wa waktuha, waktu berkurban, minir tifai syamsi nahrin, dari mulai terangkat matahari pada hari kurban, tanggal 10 terangkat matahari, lalu terlaksana sholat berikut khutbah yang sesingkat-singkatnya. Nah, setelah itu baru boleh menyembelih hewan kurban. Surah Al-Kautsar menyebut fasholli lirabbika wanha, sholatlah karena Rabbmu. Maksudnya apa? Sholat Idul Adha. Udah selesai, wanhar, dan berkurbanlah. Nah, sholat belum mulai, udah diapain? Disembelih kambingnya, jadi sedekah biasa, nggak jadi kurban. Sampai kapan berakhir? Ila akhiri ayyamit tasyrik, hingga akhir hari tasyrik. Kalau dalam hadis hari tasyrik disebut ayyamu mina, ayyamu aklin wa dzikrin. Hari Mina itu hari makan, hari berzikir. Ada lagi hadis bilang ayyamu dzabhin, hari menyembelih. Jadi masih boleh menyembelih hewan kurban. Contoh, kalau memang nanti Idul Kurban jatuhnya hari Jumat tanggal 10, panitia melihat jumlah hewannya banyak, waktunya sempit nggak? Sempit, dialihkan ke hari Sabtu, masih boleh. Toh kan tanggal 11 Zulhijjah, atau diundur ke hari Ahad tanggal 12 Zulhijjah, masih boleh.
diundur ke tanggal 13 masih boleh. Itulah yang terakhir tanggal 13. Berakhir kapan? Seiring matahari terbenam, asar berakhir, maka berakhirlah masa kurban. Katanya habis asar Ustadz. Iya, habis asar maksudnya asarnya habis. Hari berakhir itu kapan? Pada saat matahari terbenam. Jadi 4 hari. Wa yujzi'u sab'u baqarin au ibilin an wahidin. Satu sapi boleh bersekutu 7 orang. Ini kalimat boleh bukan harus 7. Berbeda pengertiannya. Ini gara-gara patungan nggak ngumpul, baru 5 orang katanya. Masih 2 orang lagi. Saya bilang kalau 5 orang uangnya cukup buat beli sapi, beli. Kenapa nungguin yang 2? Mereka yang 5 bilang fulus nggak masalah, saya tambahin kurang berapa, udah kita tutupin. Jadi nggak 5 orang 1 sapi? Jadi 7 itu menyebutkan batas maksimalnya 7. 1 orang 1 ekor sapi boleh nggak? Boleh. 1 orang 7 ekor sapi boleh nggak? Boleh. Jangan dibilang mubazir. Orang bawa sapi ke Masjid Kuba, saya mau serahkan Pak Alek ke panitia, ini sapi. Ditanya, ini korban atas nama siapa? Oh, atas nama saya, istri, sama 1 anak saya. Cuma bertiga Pak? Iya. Masih kurang 4. Ini bukan angkot. Sapi disamain sama angkot. Biarin aja duit-duit dia. Dia beli sapi korban untuk 3 orang. Jadi nggak? Jadi. Untuk 5 orang. Jadi nggak? Jadi. Loh katanya 7. 7 itu batas maksimal. Jelas ya? Jadi kalau misalnya yang urunan baru terkumpul 5, kita panggil yang 5. Ini bapak-bapak nih urunannya berlima mau beli sapi. Ya, kita tunggu peserta 2 lagi nggak ada, hari udah mepet gimana? Kata yang 5, memang kurang berapa? Kurang sekian. Deh, kita tutupin. Jadi jangan pakai bilang, "Oh, ntar dulu Pak, mesti 7." Bukan mesti, boleh bersekutu 7. Jangan keliru tuh persepsinya. Pengertian boleh bersekutu 7 beda sama mesti 7. Kalau mesti 7 berarti kalau kurang dari 7 nggak bisa. Ini bisa. Nabi saja pernah berkorban nggak kurang dari 60 ekor hewan kurbannya. Nabi sendirian berkorban pernah nggak kurang dari 60 ekor. 60. Itu Nabi. Kita seumur hidup baru 1 ekor, diceritain mulu. Ente nggak korban? Udah 5 tahun yang lalu. Wah, udah kapan tahu? Korban itu bukan seumur hidup. Selama ada rezeki setiap tahun korban. Wala yujzi'u ajfa, tidak memadai berkorban dengan hewan yang kurus. Kurus. Tulang iganya kelihatan nyeplak. Wa maqtu'atu ba'di zanabin, yang terputus sebagian ekornya. Sapi ekornya panjang, waktu dibeli utuh, di tengah jalan ada alap-alap. Tahu alap-alap? Pencuri spesialis ekor sapi dipotong. Begitu turun nyampe di Masjid Kuba, sapinya bondol.
nggak bisa buat kurban, cacat. Au udhunin abyana, atau terpotong sebagian telinganya jelas kepotong. Daun telinga sapi jelas ini, kepotong separuh, cacat. Beda kalau dipeneng, itu tidak masuk cacat. Kan ada tuh dikasih tanda letak peneng, boleh, itu nggak termasuk cacat karena tidak hilang. Alasannya apa? Karena daun telinga itu bisa dimakan, bisa dinikmati. Seperti daun telinga kambing, ya terlepas doyan apa enggak lain urusan, tapi itu bisa dimakan. Kalau hanya robek saja, robek terbelah, itu masih bisa. Begitu juga wazata arjin, yang pincang, entah sapinya kambingnya pincang, nggak bisa buat kurban. Kalau sembelihan biasa silahkan. Maka para panitia punya tanggung jawab berat ya, turun dari truk mau dibawa ke Masjid Kuba, tiba-tiba sapinya terpleset, patah. Jangan patah, pincang, cacat udah. Saya mau nanya nih, andai kata terjadi seperti itu, yang wajib ganti siapa? Panitia wajib ganti nggak? Saya tanya. Kok pada nggak jawab? Wah, kalau gitu aneh nggak jadi panitia deh, berat gitu. Tanggung jawab itu masuk dalam bab wadiah, titipan. Titipan itu amanah. Kalau hewan yang dititipkan itu terjadi kerusakan karena faktor kelalaian kita penerima titipan, kita berkewajiban ganti. Sapi didorong, pantatnya dijorokin, jatuh, plak, ganti itu panitia. Tapi kalau bukan karena keteledoran penerima amanah si panitia, entah misalnya ada musibah, ketimpa tembok yang nggak diduga-duga, atau ketimpa pohon, angin tiup kencang, mati, maka panitia nggak wajib ganti. Sampaikan aja sama pemiliknya, Pak, ini musibah, kami sudah taruh di tempat yang terjaga rapi, tapi ternyata angin bertiup kencang, ketimpa pohon, sudah. Jadi lihat faktor kebinasaan hewan tersebut, kelalaian penerima titipan atau tidak. Kalau kambing mati disengat kalajengking, wajib ganti nggak panitia? Tergantung. Udah ketahuan kebunnya itu banyak kalajengking, kenapa diikat di situ? Berarti keteledoran siapa? Panitia. Beda halnya kalau kambing ini memang sudah ajalnya sampai, malam takbiran, dia masih sehat, masih makan, besok subuh tidur nggak bangun-bangun, mati begitu aja, nggak ada penyebab, nggak ada apa. Ini bukan keteledoran panitia, memang sudah ajalnya, ya sudah. Yang nyerahkan hewan kurban nggak berhak menggugat minta ganti. Jelas ya? Juga tolong mumpung inget nih, kalau pasang spanduk kurban, apa panitia kurban, jangan terobsesi sama panitia zakat. Kalau panitia zakat, kami panitia zakat Masjid Kuba menerima dan menyalurkan zakat fitrah garis miring mal Anda, kan gitu kan, nerima dan nyalurkan.
Kalau spanduk panitia kurban jangan begitu. Kami panitia kurban Masjid Quba menerima dan menyalurkan hewan kurban Anda. Salah apa benar? Salah apa benar? Salah. Tapi itu kebanyakan ditulis begitu. Lah kan nyerahin kambing. Panitia nerimanya kambing, bagiinnya apa? Kemana sih bahasa Indonesianya? Masa menerima dan menyalurkan hewan kurban Anda? Nggak mudeng nih. Udah bikin belum spanduknya? Belum. Konsepnya perbaiki tuh. Yang benar gimana? Kami panitia kurban Masjid Quba menerima hewan kurban Anda dan menyalurkan daging kurbannya. Selama ini nggak begitu nulisnya. Masa nyerahin kambing, bagiin kambing? Salah dong kalimatnya. Udah waktu. Ya. Ya. Ini sebahagian kecil pembahasan kita dalam perkara kurban. Moga-moga bisa dipahami, dan saya doakan yang punya hasrat berkeinginan tetap kurban, Allah permudah rezekinya. Yang belum bisa kurban jangan berkecil hati, beli ayam idul kurban, sembelih, ntar dibagiin kemana? Itu mah bukan hewan kurban, terserah, bawain aja, bikin ayam bekakak, bawain ke panitia kurban Masjid Quba. Setuju nggak? Setuju? Setuju. Masalahnya yang mau motong siapa? Ya. Enggak masuk ancaman. Artinya dia masih tetap kurban, mungkin porsinya tidak sebesar tahun lalu. Tahun lalu dia kurban seekor sapi, ternyata tahun sekarang hanya 2 ekor kambing. Toh masih bagus dia berkurban gitu. Ya. Mungkin karena suasana seperti ini, ekonominya tidak seperti tahun lalu. Mungkin aja begitu. Tapi memang sulit diprediksi. Saya di daerah Jakarta Timur, saya tanya pedagang kambing, dia sendiri kelabakan. Masya Allah Ustadz katanya, ini malah di luar dugaan, suasana pandemi Covid. Tuh Pak Ustadz lihat, sapi udah 80 ekor tuh yang laku, kambing kita 900 ekor, yang laku 800 ekor, tinggal 100 lagi. Dia keteteran. Saya tanya, kok bisa begitu? Dia berasumsi salah satunya orang yang batal berangkat haji, mungkin dia udah niat di sana pengen kurban juga, dananya ada. Pergi haji kan kagak bisa tahun ini, ya udah dia beli di sini. Itu salah satu faktor. Mungkin nggak begitu? Iya, nggak bisa diduga itu. Perkiraannya apa? Wah, pedagang hewan kurban sepi, belum tentu juga. Ya. Ada lagi mau bertanya? Cukup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.